Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana fatuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin. Waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Yang ulun muliakan para habaib wabil khusus dan juga yang ulun muliakan guru-guru ulun Anda Kiai Haji Abdul Wahid pengasuh pesantren Putri, dan juga yang mulia guru ulun Kanda Muallim Haji Sukri dan yang lain-lainnya. Para hadirin majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-majlis bil amanah. Majlis ini dengan amanah, harus kita tunduk dengan apa yang ada di dalam majlis. Khususnya kita sama-sama mendengari apa yang ada di dalam kitab ini. Tolong yang sedang memainkan HP-nya dimatikan sebentar, kita menuntut ilmu agama. Jangan sampai kecuali melihat tayangan yang ada di dalam musalla ini. Masih membicarakan tentang berkenaan tentang fikih, karena fikih tidak boleh tidak, kita harus memperdapatinya. Karena selama kita tugas hidup kita di dunia, keberadaan kita di dunia, kita tidak terlepas daripada taklif tugas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itulah diciptakan kita harus menunaikan perjanjian yang kita berjanji kepada Allah hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sudah kita rangkaian ibadah demi ibadah. Sudah tadi kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, ma'an amallahu 'alal ibad ni'matan abdala min annahu arrafahum la ilaha illallah. Kata Sufyan bin Uyainah, sesuatu yang memberikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang paling abdal min annahu arrafahum, bahwasanya seseorang itu memberitahu Allah akan orang itu kalimah la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita bukan sekadar tahu, kita sudah membaca. Bukan sekadar kita membaca dan kita sudah mengamalkan. Kenapa kita sholat? Karena aku memiliki kalimah la ilaha illallah. Kenapa kita puasa? Karena aku percaya dengan kalimah la ilallah. Kenapa kita berkumpul hal yang demikian? Karena menerjemahkan, memantau hidupku dengan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan semua nantinya di akhir hayat kita sanggup kita mengatakan kalimah la ilaha illallah. Karena wa anna la ilaha illallahum fil akhirah kal ma'i fid dunya. Karena dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, la ilaha illallah itu dengan adalah umatnya, dengan makhluknya Allah, dengan hambanya Allah, khususnya jangan sejak Nabiullah Adam sampai kepada adalah umatnya Nabi Muhammad. La ilaha illallah itu fungsinya sangat besar, adalah di akhirat kalma ipid dunia, bagaikan air pada waktu di dunia. Ayo, siapa yang kada memerlukan? Siapa yang kada berhajat? Siapa yang kada berkepentingan lawan air? Seperti itulah dihajatkan nantinya la ilaha illallah. Oleh karena itu bersyukurlah semuanya kita senantiasa sudah di sini dibimbing oleh guru-guru kita dengan berzikir, yang mana tadi guru tariqahnya sudah kita bacakan, dan juga sebagaimana Sabtu yang telah lewat ulun bacakan sanad daripada guru tariqah kita, yang itu banyaknya daripada guru-guru kita adalah rantai-rantai kita supaya kita beribadah berdasarkan daripada guru kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam sudah dibacakan sanadnya, yang mana mulai daripada guru-guru kita terus mutasil berait sanatnya, bersambung rantainya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hakikatnya kita bergabung dengan orang-orang yang mulia, itu hakikatnya kita masuk di kapal yang besar. Kalau kita masuk di kapal yang besar, insya Allah kada khawatir kita berada di lautan yang tidak memiliki pesisi, yang tidak kelihatan adalah pesisi. Kita kada akan takut. Kenapa? Kapalnya besar dan lengkap peralatan di dalamnya. Seperti itulah kita mengikuti ulama-ulama yang telah lewat. Juga dikatakan oleh Sufyan Tsauri, karena Sufyan yang terkenal itu dua Sufyan, Uyainah dan Sufyan Tsauri. Juga beliau mengatakan Sufyan Tsauri yang pernah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau pada waktu perkumpulan kurang banyak, beliau bersangatan hendak keluar. Beliau hendak keluar tapi orangnya sesak pada ketika itu penuh. Mau kemana? Kata beliau, tidak melaksanakan hajat, sudah ingin mengeluarkan qada hajat. Kalau tidak bagaimana? Pada ketika itu beliau diletakkan oleh seseorang di penggulu beliau surban. Setelah itu beliau sudah berada di tempat adalah qada hajat. Sudah berada beliau di WC. Teruslah beliau melaksanakan qada hajat. Setelah beliau berwudu, ternyata diletakkan lagi di penggulu beliau. Sufyan Tsauri berada di dalam tempat adalah perkumpulan orang yang banyak. Pada ketika itu, ya Allah Karim, beliau keraguan, apakah aku mimpi atau kenyataan? Ternyata diletakkan lagi di penggulu beliau. Beliau berada lagi adalah di lokasi tempat qada hajat. Baru beliau percaya, inilah pemberian Allah kepadaku, kata beliau. Ini diisrakan beliau, dijalankan beliau. Ya Allah, yang mana perkataan beliau, inna ladzata qauli la ilaha illallah, lezatnya qaulul la ilaha fil akhirat kazalazati syurbil ma'il barid fid dunia. Lezatnya adalah kalimah di akhirat, kata beliau, persis sebagaimana lezatnya air yang dingin pada waktu di dunia. Ya Allah, awak panas, ya kan? Lelahnya, lapahnya kita luar biasa. Ternyata disediakan air yang dingin. Masya Allah, barakallah, lega, nyaman perasaan kita menggunakan la ilaha illallah di dunia ini. Di akhirat nantinya seperti itulah fungsinya kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir, ibu bapak kita, guru-guru kita, anak kita, keluarga kita sanggup nantinya menuturkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir perkataannya kalimah la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah sedikit imbias, dorongan supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari meneruskan pelajaran kita. Adapun syarat sah sembahyang 9 perkara. Wah, ya, ingat lagi. Ya. Adapun syarat sah sembahyang itu 9 perkara. Pertama, Islam. Kedua, mumaiz. Ketiga, mengenal fardunya. Keempat, membedakan fardu dan sunatnya. Kelima, mengenal masuk waktu dengan yakin atau dengan dhan. Keenam, menghadap kiblat dengan yakin atau dengan dhan. Ketujuh, menutup aurat. Kedelapan, suci badan daripada hadas kecil, hadas besar. Kesembilan, suci badan daripada kain dan tempat sembahyang daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Nah, inilah adapun syarat wajib sembahyang itu 4 perkara. Pertama, Islam. Nah, yang pertama Islam. Al-Islam taslim, wa taslim tasdik, wa tasdik amal. Islam, orang Islam itu harus taslim, menyerah. Orang menyerah seperti apa? Inggih, menyerah Allah. Inggih, inggih guru, inggih bah, inggih ma, inggih bos, inggih manajer. Iya kah? Al-Islam taslim. Orang Islam harus menyerah. Wa taslim wa tasdik. Kada cukup kalau menyerah saja kalau tidak membenarkan. Wa tasdik wal amal. Kada cukup kalau cuma membenarkan kalau tanpa diamalkan.
Ya Allah kirim orang-orang na istimewa na mengamalkan kalimah la ilaha illallah itu senantiasa pemikirannya dipenuhinya ujung rambut sampai ke ujung kaki itu la ilaha illallah. Ya Allah kirim napas itu dikatakan oleh ulama 24.000 sarin samalaman nih itu kawalnya mairingi maingat dengan Allah karena ada yang istimewa lagi kecuali mengingat dengan Allah. Islam itu menyerah, buktinya menyerah. Ayo angkat tangan, tundukkan badan kita, belum lagi menyerah, belum lagi kita pasrah dan menyerah sepenuhnya sebelum kita meletakkan dahi kita di tempat yang senantiasa diinjak oleh orang lain. Kalau sudah kita sanggup senantiasa meletakkan dahi kita di tempat yang senantiasa diinjak setiap saat, berarti kita betul-betul sudah menyerah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyak sujud kepada Allah, ingin kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, balik ini kalau lelakian tandanya bulu ari-ari itu karas sudah bibinian bang bebulu lah Mahdi juga Ustaz Mahdi lebih saja bani mailtihin ada ingat lagi coba malam ini dibuka kainnya kalau bebulu mun lelakian ini mesti ada bebulu kepalanya dah haid mimpi basah hamil itu tanda balik. Sudahlah pian baliklah, sudahlah tanda-tanda tadi, sudahlah mimpi basah, sudahlah sampian bebulu ari-ari kamaluan bebulu. Bila sudah pian kita kau lagi ninggalkan sembahyang sudah berakal madama aklu sabitan fil qalb, selama akal masih ada di dalam hati tidak bisa ditinggalkan sembahyang. Man taraka sholatan wahidatan muta'ammidan, barang siapa meninggalkan sembahyang bersengaja satu kali, kutiba ismuhu fi binar, akan dicatat namanya di pintu neraka. Sekali jangan ninggalkan sembahyang. Man taraka sholatan wahidatan muta'ammidan, kutiba ismuhu fi binar. Siapa meninggalkan sholat satu kali dengan sengaja, ditulis sudah namanya di pintu neraka. Kalau sudah tercantum nama seseorang, kalau sudah terpampang nama seseorang tersebut, kalau sudah masuk daftar orang tersebut, mau kada mau dia akan memasuki neraka tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ayo yang lalu sudah biar berlalu. Ayo sesegeranya kita sesali hal-hal yang pernah kita lakukan, kejanggalan-kejanggalan yang kita lakukan. Orang kafirnya masuk Islamnya, masuk Islam kada dituntut lagi nya sembahyang, mangkada kada dituntutnya. Kenapa? Apabila masuk Islam tanpa ada khilaf ulama, inya kada mangkada sembahyang lagi karena adalah takhfifan, memberikan keringanan lawan inya. Jadi kada dihitapnya, kada dihitap sembahyang sama lawan bibinian haid kada dituntut sembahyang. Orang kafir kada dituntut juga sembahyang. Lain orang la murtad. Nah, kalau orang la murtad dituntut sembahyang. Orang tuh keluar daripada agama Islam. Ini ada 10 artis yang terkenal keluar daripada agama Islam. Apa sebabnya jadi mudah keluar tuh? Awalnya merimihkan, menyepilikan hukum-hukum Tuhan. Sedikit demi sedikit disepilikan, bergaul bebas, secara bebas, segala macam bebas. Puncaknya murtad. Ada 10 artis yang terkenal murtad adalah masuk keluar daripada agama Islam. Naudzubillah. Ulun bini melihatkan, ulun gede melihat aja bini nah bibinian apa orang-orang artis nang 10 artis lelakian dan bibinian masuk adalah keluar Kristen, keluar daripada agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau orang murtad
tetap dituntut dalam sembahyang. Dalam keadaan murtadnya wajib sembahyang, wajib mengqadha apabila nya masuk Islam kembali. Mudah-mudahan yang 10 itu dapat hidayah kembali mereka masuk Islam. Kasihan karena bagaimanapun adalah juga orang Islam. Kenapa dituntut masih dalam keadaan sholat? Iltazama zalik, karena mereka mampu melaksanakan sholat. Kenapa dia tidak melaksanakan sholat? Karena dia keluar daripada agama Islam. Tetap dituntut dengan orang-orang yang murtad, yang keluar daripada agama Islam dituntut kada gugur sembahyang disebabkan karena murtadnya. Di zaman sahabat itu banyak orang yang murtad itu dibakar oleh sahabat hidup-hidup, sehingga ditanya, Rasulullah tidak melaksanakan sanksi membakar seseorang. Inilah kata beliau, pendapatku harus dibakar hidup-hidup. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang murtad itu kada gugur sembahyang dengan sebab murtadnya sama adalah orang tersebut adalah punya hutang, adalah hutangnya tetap juga adalah dibayar. Kalau dia punya hutang, dia murtad tetap hutangnya dibayar. Sama orang Kristen, orang kafir masuk Islam adalah Islamnya al-Islam yajubu makana qablah, Islam mengikis dosa dan kesalahan yang telah berliwat. Tapi kalau ada hutang, hutang juga tetap dibayar. Dah, ayo nang berakal. Pernah Sayyidina Umar, beliau adalah karena tosokan daripada keris keluar, nang dimakan oleh beliau keluar, nang dimakan diminum oleh beliau keluar, sehingga beliau diperintah untuk meninggalkan sholat. Beliau katakan, selama akalku masih ada, aku tidak akan meninggalkan sholat, kata beliau. Artinya ada, kalau ada kemudahan lawan sampian, kalau ada kelonggaran lawan sampian, dah jasidin aku kada akan melonggarkan sholat selama akalku masih ada. Mudahan keluarga kita nang belum sembahyang dibukakan petunjuk dan hidayah oleh Allah Ta'ala mau melaksanakan ibadah sholat, keempat suci daripada haid dan nifas. Nah, adapun syarat sembahyang itu adalah syarat sah sembahyang itu 9 perkara. Islam memais mengenal fardunya, membedakan nang fardu dan nang sunat. Ada banyak ya tadi hafalilah nang fardu nang mana, nang sunat nang mana. Itu nang kita tak makanya kalimah mengenal masuk waktu. Jadi beruntung benar orang tu menjadi kaum tu beruntung benar. Jangan segan-segan mengenalkan anak jadi kaum lah. Anak semuanya disambeti, anak berlima sambet semuaan. Ada menteri peternakan, ada menteri perkebunan, ada menteri apa menteri apa Pak Sukri, menteri besuntikan banyak tuh sambeti terus tak tinggal seikung anak kada disebutakan. Jangan ditinggal tadi kaum kada disambet anak gengsi nyambet anak jadi kaum. Pada pian kada tahu. Sahabat menanyakan, ya Rasulullah, dullani amalin yudkhilunil jannah, beritahu lawan diulun amalan nang melantangkan masuk surga. Dijawab oleh Nabi, kun muadzinan, jadilah tukang azan. Siapa nang kakal azan? Kaum. Ya kaum tadi, jenang orang tadi la astati ulun kada mampu jadi tukang azan. Dulu pian di rumah ulun tuh mah nyari rumah ulun tuh azan. Himbah ajan ija arwah ka Haji Arsat asa di zaman Nabi Musa. Ija arwah ka Haji Arsat asa di zaman Nabi Musa. Nah ajan mah nyari rumah ulun di Subarang dah. Betul ajan. Sidin ajan berdulu ija arwah ka Haji Arsat, mudah-mudahan dapat rahmat Sidin. Adalah ija Sidin asa di zaman Nabi Musa. Kada mari yo sore ya. Meninggal juga Sidin sudah nang ajan tadi. Malam Jumat meninggalnya. Alhamdulillah. Berkat ajan di rumah guru Juna ya, kalau Jumat meninggal. Mudah enak mau hadir di majelis ini sabaritan husnul khotimah. Siapa kayaknya ajan di rumah guru Juna nah hanyar toh. Camat tadi camat bila hanyari guru aja deh. Ya ulun gini aja. Ulun doakan supaya talah cepat. Guru mulah rumah di belakang tah. Mudahan cepat talah rumah guru. Rumahnya kagandalan maulis. Syukur ya.
Jumanya sademia aja ditambahi terus pas begena halus 4 meter pada musala nih mudahan cepat talah enggih amin. Bangun asrama tuh lain asrama duit asrama orang duit turun seorang bangun asrama tuh betul tuh mudahan juga asrama cepat selesai. Ada banyak aja siapa namanya siapa nama mau ke mananya arsitek kah nah arsitek guru ada banyak ada biaya asrama pianto kurang lebih 2 miliar lebih 2 miliar lebih mudahan juga cepat selesai. Batunya banyak aja tah nganjar aja kalau mendatangkan batu atau diangkut pokoknya ulun yakin aja kawahid berdua terus jangan 10 miliar lagi kawahid kawahid jangan 10 miliar lagi pian besi berdua banyak ya Allah karim dah. Nah jadi selama adalah berarti tadi sampai kepada tukang azan tadi. Nah jadi jangan segan-segan lah menyambut anak kaum di mana di Langgar sambat di gunung yang tautan kan itu sudah ada jaminan masuk surga kun muadzinan la astati ulun kada mampu jadi tukang azan ulun kada mampu ini ngarannya tahu diri ada mampu ini ada tahu diri ada percaya diri. Yang percaya diri itu iya mengaji juga ada anak-anaknya penampilan manis sih dah kada mampu ulun kun imaman ya Nabi jadi imam kada mampu juga lah saya mampu juga jadi kum waraan imam berdiri di belakang imam jadi makmum tuh amalan ya Nabi melantakan masuk surga bila ada tukang ajat jadi imam bila ada jadi imam jadi makmum rasakan ini pian beritaan ini ada kan yang 3 tuh bila ada pian tadi dia masuk surga habis saya sudah ada ngobrol dahulu pian jalan mana jalurnya ditah maka Nabi membedakan yang paling lantang masuk surga tadi jalan Nabi 3 lah jadi berisi kaum pian berisi anak kaum beruntung benar jadi minta beberong bibinnya lah kaum indah beluk berdahuluan pian yang dibiarkan namanya orangan pian pian berisi suami nang pacang ke surga kaum ini mau untung akan kan kada kayak nang bus batu bara or besi lawar aja coba ya kaum ada di nang besi lawarnya betapi terus tom di dalam besi lawar kada kah jadi nyaman bener ada angkat aja ada kali gitu jadi kaum mau untung akan bener pian belaki kaum bisa mati sarai ke sukria ada ulun langsung sarik nang ada tujuan kaum nih udah akun orang mengaji kada hakun iya benar mesti dah keluaran di Diaul Amin itu ada hakun juga nggak terlalu benar keluar Diaul Amin insyaallah berkah aja beritaan jadi tukang azan ini harus benar dipanggil wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang paling istimewa kecuali orang mengajak manusia kepada Allah sudah paling tapi beratnya luar biasa bukan nang mudah dakwah tuh nyaman kalau kada berani menegur lantang seadanya biasa amalan fadilah nyaman coba kalau kita dakwah selantang-lantangnya bertentangan dengan orang yang kaya tahu lawan pemerintah segala macam itu dan dimasalahkan iya kah kalau kita lantang dalam menyampaikan jadi paling bagus adalah seseorang yang menyampaikan agama dan dia mengamalkan apa yang disampaikan itu dan seterusnya mengenal masuk waktu dengan yakin atau zan itu sangka kuat karena harus ada zan mukallaf kurang lawan nafsul amar perkara yang sebenarnya masuk waktu kanan menghadap kiblat dengan yakin dan sangka kuat. Ketujuh menutup aurat daripada warna kulit kada boleh sembahyang kalihatan warna kulit. Jadi menutup aurat tasarapian hendak lawan pakaian silakan
handak lawan adalah juluda japa lawan pakaian bisyabin dengan pakaian, wa juludin dengan kulit, awarakin dengan daun, aw hasisin atau dengan kumpai, yang penting kada kelihatan, atau dengan tanah sekalipun, atau pian menutup aurat adalah dengan air nang keruh, itu hukumnya boleh. Di apa? Lawan pakaian tutup aurat, kada ada pakaian lawan kulit, kada ada kulit lawan daun, kada ada daun lawan kumpai. Lilit badan kita, tutupi aurat kita, kada ada lagi lawan tanah, celumuri lawan tanah, asal aurat kita jangan terlihat. Kada ada lagi lawan tanah, adalah lawan air nang keruh. Di mapa sembahyang menutup aurat lawan air nang keruh, ada sembahyang kita bertelanjang, sembahyang kipayah. Munang sembahyang buruk obat sujud kesalingulan pian di dalam banyu, ya sembahyang kipayah kita ada besi pakaian, bebegada kita dalam banyu keruh, banyu nih nang banyu nang kayak di betang banyu nih, banyu nang keruh nih, ya kah? Kada apa-apa pian banyu nang keruh ini, jangan meniwas siapa-siapa, kita sabarataan tersalah, sabarataan tersalah kesalahan kita. Mana kesalahan kita nih nang musala na ada nih, berapa tanah udah masuk ke sini, di mana mengambil di gunung nih, beton ada nih di mana diambil di gunung tuh, pohon-pohon yang ditebang di rumah kita di mana di gunung. Wajar kita banyu kada akan bersih. Jadi kalau sembahyang kifayah yang di batang banyu, pakaian kada ada silahkan, adalah bil ma'il kadir, dengan air yang keruh tidak mengapa. Sembahyang apa guru? Sembahyang sembahyang kifayah. Hati-hati kita parak yuri sembahyang akan ulang sudah. Banyak kekawanan kita sudah nang terdahulu pada kita, dan mudah seberatan kita mati husnul khotimah. Kedelapan, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Kesembilan, suci badan daripada kain dan tempat sembahyang daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Nah, sudah kita bersyukur sabarataan lawan Allah Subhanahu wa taala, sudah rangkaian ibadah demi ibadah kita laksanakan, khususnya sholat berjamaah dan khususnya sholat hajat kita laksanakan, ditambah lagi berzikir agar pian tahu kalimah zikir, inna kulla kalimatin yas'adul malak biha illa qaula la ilaha illallah. Tiap-tiap kalimah tasbih, tahmid, takbir kita katakan, semua kalimah yang kita katakan itu akan naik ke atas langit beserta malaikat. Malaikat membawanya semua perkataan-perkataan, amalan-amalan, malaikat nang membawa ke atas langit. Namun kalimah la ilaha illallah tas'adu binafsiha, dia naik dengan sendiri kalimah la ilaha illallah ke atas langit tanpa perantaraan malaikat. Bersyukur kita semuanya kepada Allah. Jadi la ilaha illallah yang kita baca semuanya tadi langsung ke atas langit tanpa perantaraan malaikat. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu naik ke atas langit perantaraan malaikat. Wal amalu sholih yarfa'uhu, amal yang salih mengangkat malaikat akan amal yang salih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara naik dengan sendirinya itu adalah kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita kawal pulang istiqamah di dalam majlis zikir ini sehingga kita bisa menuturkan kalimah la ilaha illallah. Mungkin itu saja yang ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.